Halo, aku Susi, aku award LPDP batch 1 tahun 2023 kemarin. Aku ambil jalur LPDP Entrepreneurship atau kewirausahaan dan aku mau cerita apa aja pertanyaan-pertanyaan yang kemarin aku dapetin terkait tentang entrepreneurship. So, let's get started. Pertanyaan pertama, kemarin aku ditanya kenapa dari perikanan ke bisnis. By the way, S1 aku ini adalah S1 perikanan, dan ditanya kenapa kok mau sekarang terjunnya ke bisnis, padahal kalau dilihat dari track recordnya kan sebelumnya udah pernah publish jurnal internasional juga, udah ngikutin beberapa concern mengenai perikanan, tapi kenapa malah ke bisnis. Dan disitu aku jawabnya karena aku melihat ada potensi dari perikanan menjadi bisnis. Kedua, kenapa mau ke skincare? Nah, teman-teman, ini adalah pertanyaan yang paling aku ingat banget karena waktu itu pewawancaranya tuh sampai nge-state atau ngecerita banyak hal terkait dengan famousnya skincare sekarang ini, dimana kita tahu sekarang kan skincare ini banyak ya yang tiba-tiba muncul brand lokal atau bahkan malah artis-artis juga bikin skincare. Dan aku juga ditanya kenapa kok harus skincare, dan tentunya jawaban aku pertama karena aku melihat adanya potensi Indonesia ini kan archipelago state ya, jadi dia ada potensi Indonesia yang besar mengenai perikanannya, dan juga tentang awareness dari sekarang kita tahu juga banyaknya skincare mengenai merkuri. Jadi aku mau nge-state dua alasan itu kenapa aku mau memilih dari mulai perikanan pindah ke bisnis dan juga pindah ke bisnis skincare. Ketiga, aku juga dikasih kesempatan untuk bercerita mengenai profil bisnis aku. Tentu saja aku bercerita apa yang sudah aku lakukan sebelumnya, apa yang sedang aku dijalankan, dan apa rencana ke depannya. Nah, ada beberapa pertanyaan mengenai hal ini. Pertama tentu saja mengenai karyawan. Kedua, ditanya di mana proses pembuatannya dan juga profitnya. Nah, saat itu bisnis aku memang belum besar, tapi dan pun profitnya juga tidak terlalu besar, tapi di situ aku bilang kalau kurang lebih kami punya 10 produk. Jadinya di situ pewawancaranya melihat bahwa ternyata ada potensi dan juga ada demand yang bisa dikembangkan ke depannya. Keempat, aku juga ditanya apa aja perizinannya dan sejauh mana aku sudah concern terhadap itu. Nah, bukan cuma itu aja, tapi aku juga ditanya bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan perizinan tersebut. Nah, saat itu aku ditanya mengenai CPKB dan juga CPOB, apa bedanya dan bagaimana cara pembuatannya. Kelima, ini adalah pertanyaan yang menurut aku LPDP banget, dan aku malah sempat ngerasa salah menjawab gitu. Aku ditanya apa dampak sosial dari bisnis yang aku kembangkan ini. Saat itu aku menjawab ada 3 dampaknya. Pertama tentu saja dari segi ekonominya yang akan berdampak pada karyawan, kedua dari education, dan juga dari sosialnya. Tapi ternyata kata wawancaranya itu adalah bukan tugas aku sebagai manusia, tapi itu adalah tugas pemerintah. Nah, sampai akhirnya ditanya lagi nih, kamu kan nanti kalau sekolah kamu dibiayain oleh pemerintah, sebenarnya apa sih masalah yang ingin kamu selesaikan dan dampak konkret apa yang ingin kamu lakukan? Nah, di situ aku bilang kalau aku ingin menyelesaikan satu masalah yang ada di satu tempat tertentu. Next, pertanyaan selanjutnya adalah adanya tambah karyawan dan apa karakter dari karyawan yang ingin dicari. Nah, saat itu karena aku bilang kalau bisnisnya belum besar, aku mencari beberapa kriteria tertentu untuk bisa membantu bisnis aku untuk bisa lebih berkembang nantinya. Yang terakhir, aku juga ditanya bagaimana cara pembuatan produknya dan supply chain-nya, karena mungkin ingin membuktikan kalau memang benar-benar aku tuh bisa bikin skincare-nya, sampai aku diminta untuk menceritakan bagaimana cara pembuatan produknya. Nah, saat itu aku menceritakan salah satu pembuatan produknya yang paling simpel, dan juga ditanya bagaimana supply chain dari mulai penerimaan sampai dengan produk itu jadi untuk siap dipasarkan gitu. So, itu tadi pertanyaan-pertanyaan terkait bisnis yang ada di wawancara LPDP aku kemarin. By the way, pertanyaannya bisa aja berubah atau berbeda-beda setiap wawancara dan juga setiap orang yang diwawancarai. It depends on your proposal, bisnisnya, dan jangan lupa untuk teliti sama semua yang udah kita tulis. So, thank you for watching. After